Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Dan pagi hari ini saudaraku, kita kembali membaca renungan kita untuk hari ini. Mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita, supaya kita boleh bertemu di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 Februari. Dan saya berdoa semua kita diberkati lewat pemberitaan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru. Kiranya hari ini kami dalam tuntunan firman-Mu, kami boleh bersuka cita oleh pertolongan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah Nabi yang tertolak. Nabi yang tertolak. Saya akan bacakan dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, kecuali di tengah kaum keluarganya, kecuali di rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita melihat Yesus sedang mudik. Dia sedang pulang kampung ke kampung halamannya di Nazaret. Saudaraku, Yesus ini terkenal, saudara. Pada saat itu Yesus sudah terkenal sebagai guru. Dia seorang guru yang sangat berkarisma. Pada saat itu saudaraku, guru ini adalah profesi yang sangat terhormat. Jadi kalau dikatakan guru, wah itu luar biasa saudaraku. Itu adalah profesi yang paling terhormat, saudara. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat juga tindakan Yesus ini melebihi seorang guru. Karena apa saudaraku? Dia bisa melakukan mukjizat. Dia bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta melihat kembali, orang lumpuh bisa berjalan. Luar biasa saudara, hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kita melihat saudara, orang sekampungnya ini tidak mudah percaya kepada Yesus. Karena apa? Mereka mengenal Yesus ini kan, dia kan tukang kayu, begitu saudaraku ya. Tukang kayu itu adalah profesi yang kurang terhormat, atau mungkin tidak lebih terhormat dari seorang guru. Mereka berkata, bukankah keluarganya juga keluarga biasa-biasa saja begitu? Kok bisa Yesus ini jadi seperti itu? Di mana dia belajar? Dia juga kan masih muda begitu saudara. Jadi kalau saudara masih muda, saudara melayani Tuhan, saudara ditolak, saudara lebih baik berkhotbah ke anak sekolah minggu aja, begitu saudara. Saya pernah mengalami itu saudara. Ya, pengalaman ditolak itu tidak enak saudara. Ya, karena masih muda disuruh melayani anak sekolah minggu. Mungkin kurang lebih seperti itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu saudara. Dia masih muda. Berbeda dengan dunia ini saudaraku ya. Kalau kita melihat ada seorang putra terbaik dari daerah itu, dia boleh mengharumkan nama bangsa. Wah, itu disambut dengan luar biasa, saudara. Bahkan sampai kepala daerah bisa ikut menyambutnya. Karena apa? Sudah mengharumkan nama bangsanya, mengharumkan nama daerahnya. Bahkan sampai ada yang dibikin patungnya, saudaraku ya. Saking sambutannya itu luar biasa. Tetapi berbeda, saudaraku, ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, berbeda saudara. Kita akan ditolak di tempat asal kita. Kita akan ditolak oleh kaum keluarga kita. Bahkan di rumah kita sendiri saudaraku, kita ditolak. Ya. Bukankah dia tukang akrilik, saudara? Jadi saya ini tukang akrilik saudara ya. Ini mimbar kita dari akrilik saudara. Iya. Bukankah dia bukan orang terpelajar? Ya, kalau mungkin dia sudah S3, doktor, mungkin lebih mudah diterima, saudara.
Dia masih muda begitu, saudara. Ya mungkin ini juga alasan-alasan yang sering dialamatkan kepada orang-orang pemberita-pemberita Injil. Saudaraku, saya punya anak 4 orang, saudara. Anak kedua saya protes, saudara. Umurnya masih 6 tahun. Ya, dia protes ke maknya, saudara, maminya. Karena maminya suka gendong anak kami yang nomor 4. Jadi masih umur 6 bulan, saudara. Dia bilang begini, "Mami," katanya, "Mami sayang cuma sama El Karissa ya?" Jadi anak saya nomor 4 namanya El Karissa. Terus jawab maminya, "Enggak lah, Luis. Mami sayang ke semua anak mami." Terus Luisnya protes, "Tapi kenapa mami gendong-gendong El Karissa terus?" Maminya bilang, "Luis, waktu kamu kecil mami juga gendong-gendong kamu," kata maminya. Terus Luisnya bilang, "Oh gitu ya mami." Artinya apa, saudaraku? Anak kecil pun sudah bisa merasakan, saudara, bagaimana ditolak itu tidak enak, saudara. Bahkan merasa kurang disayangi itu pun tidak enak. Saudara yang kasih Tuhan, inilah pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan. Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa jangan, saudara, kecewa ketika kita ditolak di tempat kelahiran kita. Jangan kita kecewa ketika kita ditolak oleh keluarga kita sendiri, saudara. Karena apa? Yesus sendiri pun mengalami hal itu. Yesus sendiri pun sudah mengalaminya. Nabi-nabi sebelum Yesus pun mengalaminya. Maka Tuhan katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, kecuali di tengah kaum keluarganya, kecuali di rumahnya sendiri, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mengetahui masa lalu kita tidak mudah menerima kita, saudara. Orang yang tahu masa lalu kita tidak mudah kita diterima. Misalnya, saudaraku, ketika dia mantan narapidana misalnya, kita pasti tidak mudah diterima. Ketika dia hanya seorang yang tidak terhormat, keluarga miskin, kita akan sulit diterima oleh keluarga kita yang paling kaya, saudara. Tetapi saudara, kalau kita mungkin anak terhormat, kita anak pejabat, kita akan lebih mudah diterima, saudaraku. Bahkan mungkin ketika kita datang langsung orang mau berfoto-foto sama kita, saudara ya. Tapi tidak demikianlah kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita harus tahu itu, saudara. Yesus sudah mengingatkan kepada kita, orang yang mengetahui masa lalu kita tidak akan mudah menerima kita. Tapi saudaraku, Yesus juga mau menyampaikan kepada kita harus tetap memberitakan Injil. Amin. Semua orang butuh Injil, sekalipun kita ditolak di tanah kelahiran kita. Yesus, saudaraku, ketika dia sekalipun ditolak di Nazaret, dia tetap memberitakan Injil di sana. Walaupun tanda mujizat memang tidak sebanyak di daerah lain, saudara. Tetapi dia tetap memberitakan kabar baik itu. Saudaraku, saya juga punya pengalaman, saudara. Ketika dalam menyampaikan firman Tuhan ini, ya, ada juga komentar pamer, katanya, saudaraku. Dan ini bukan orang lain yang mengatakan, saudara. Orang-orang semarga juga, saudaraku ya. Karena merasa ciut juga, saudaraku ya. Tapi ya Tuhanlah yang tahu motivasi kita, saudara. Mari kita tetap beritakan Injil. Amin. Saudaraku, yang paling utama, saudaraku, yang Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Bahkan, saudaraku, kalau kita mengalami hal itu, berarti kita punya pengalaman yang sama dengan Yesus. Banggalah, saudara, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Yesus. Kita punya pengalaman yang sama bersama dengan guru kita. Amin, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Percayalah, Yesus tidak pernah menolak kita. Walaupun kita ditolak oleh orang-orang yang kenal dengan kita, Yesus tidak pernah menolak kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang memberkati, Roh Kudus yang memberkati, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas.